Hai, perkenalkan saya Ica Salsa Nabila, peserta Latsar CPNS tahun 2026 Angkatan 23. Kali ini saya akan membagikan pengalaman belajar saya di agenda 1, yaitu sikap dan perilaku bela negara. Pada agenda 1, pembelajaran dilakukan melalui dua metode, yaitu sinkronus dan asinkronus. Pembelajaran sinkronus adalah pembelajaran yang dilakukan secara langsung didampingi oleh fasilitator, dalam hal ini adalah Ibu Sumiati, yang sangat interaktif, mengajak kami untuk berdiskusi dan bertukar pendapat. Sedangkan pembelajaran asinkronus adalah pembelajaran secara tidak langsung, dalam hal ini kami diminta untuk mengerjakan tugas-tugas yang terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok guna melatih kerjasama antar anggota. Pelajaran agenda pertama mengenai sikap perilaku bela negara yang terdiri dari 3 subbab, yaitu yang pertama adalah wawasan kebangsaan dan nilai bela negara, yang kedua analisis isu kontemporer, dan yang ketiga adalah kesiapsiagaan bela negara. Di awal pembelajaran, Ibu Sumiati bertanya, kenapa Indonesia masih utuh? Dan jawabannya adalah karena adanya wawasan kebangsaan. Dan wawasan kebangsaan ini diterapkan melalui nilai-nilai bela negara. Terdapat 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Selanjutnya, Ibu Sumiati kembali bertanya, kenapa Indonesia masih menjadi negara? Dan jawabannya adalah karena ada ancaman. Dan ancaman ini bisa datang dari mana saja. Terdapat 5 nilai bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai dasar negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Masuk ke subbab kedua mengenai analisis isu kontemporer. Pada subbab ini, Ibu Sumiati mengajak kelas untuk mengemukakan pendapat mereka melalui ilustrasi hadiah misterius di pagi hari. Ilustrasi ini merupakan gambaran dari isu gratifikasi. Sebagai ASN, yang harus kita lakukan adalah menolaknya dan melaporkan ke UPJ. Pada subbab ini juga dijelaskan mengenai 4 tahapan penyelesaian isu. Tahapan pertama adalah identifikasi dan deskripsi isu. Tahapan kedua adalah memilah dan menapis isu yang dapat dilakukan dengan 2 teknik, yaitu APKL dan USG. Teknik APKL digunakan untuk menilai kualitas isu, sedangkan teknik USG digunakan untuk memilih isu yang lebih diprioritaskan. Tahapan yang ketiga adalah mendalami dan menganalisis isu yang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu mind mapping dan diagram fishbone. Dan tahapan terakhir adalah alternatif penyelesaian. Subbab terakhir adalah kesiapsiagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara adalah suatu keadaan siap siaga yang dimiliki oleh seseorang secara fisik, mental, maupun sosial untuk menghadapi situasi kerja yang beragam dan berbagai ancaman multidimensional. Terdapat 3 komponen utama kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Yang kedua, etiket, etika, dan moral. Dan yang ketiga adalah kearifan lokal. Sekian Learning Journal Agenda 1 dari saya. Bye!